Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kaidah sorfiyahnya. Kemarin telah kita bahas kaidah pertama sampai yang nomor 3. Untuk mengulang kembali agar kita lebih ingat, kemarin untuk kaidah pertama adalah pergantian wawu atau ya menjadi alif. Kaidahnya min wawin aw ya'in bitahrikin usul alifanitil ba'da fathin mutasil. Ketika ada wawu atau ya berharokat yang jatuh setelah harokat fathah, wawu atau ya tersebut harus diganti menjadi alif. Contohnya sona asalnya sowana, ala wasni fa'ala. Di sini ada wawu berharokat, kemudian huruf sebelumnya berharokat fathah, maka wawu ini harus diganti menjadi ya. Sowana menjadi sona. Saro asalnya sayaro, yaknya berharokat, sebelumnya harokat fathah, maka diganti menjadi alif menjadi saro. Kemudian kaidah yang kedua adalah perpindahan harokat dari huruf wawu atau ya kepada huruf shahih yang mati yang jatuh sebelumnya. Contohnya yasunu asalnya yasunu, ada wawu atau ya berharokat, kemudian huruf sebelumnya adalah huruf shahih yang mati, maka harokat wawu atau ya ini harus dipindah kepada huruf shahih yang mati yang terletak sebelumnya. Yasunu asalnya yasunu, sehingga yasunu ini harokatnya dipindah kepada huruf shahih sebelumnya menjadi yasunu, ala wasni yaf'ulu. Kaidahnya lisakinin soakuli tahrikamin dilin atin aina fi'lin ka'abin. Kaidah yang ketiga kemarin telah kita bahas, yakni pergantian wawu atau ya menjadi hamzah. Ini kasusnya ketika wawu atau ya tersebut berada pada isim fa'il yang jatuh setelah alif tambahan. Contohnya so'inun asalnya sowinun, wawu ini terletak setelah alif tambahan pada isim fa'il, maka wawu ini harus diganti menjadi hamzah, sowinun menjadi so'inun. Kemudian kita sekarang akan bahas kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat, idza stama'atil wawu wal ya'u fi kalimatin wahidatin. Ketika ada wawu atau ya berkumpul dalam satu kalimat, wasabaqat ikhdahuma bisukun, dan salah satu dari wawu atau ya tersebut ini didahului dengan harokat sukun, ubdilat wawu ya'an, maka wawu tersebut diganti menjadi ya. Setelah wawu diganti menjadi ya, maka berkumpul dua ya, wa udghimatil ya'u al-ula fisaniyah, sehingga ya yang pertama ini diidghamkan kepada ya yang kedua. Contohnya mayitun asalnya maywitun, wa marwiyun asalnya marmuyun. Ada wawu dan ya berkumpul dalam satu kalimat, kemudian huruf yang pertama ini disukun, maka wawunya harus diganti menjadi ya. Maywitun menjadi mayyitun, kemudian diidghamkan menjadi mayyitun. Kita lihat pada ilalnya ya, biar lebih jelas. Contohnya mayyitun asalnya maywitun. Di sini ada wawu atau ya berkumpul dalam satu kalimat, kemudian huruf yang pertama ini disukun, maka konsekuensinya wawunya ini harus diganti menjadi ya, sehingga menjadi mayyitun. Setelah berkumpul dua ya seperti ini, yang pertama diidghamkan kepada ya yang kedua, sehingga menjadi mayyitun. Terus contoh yang kedua, ilal kedua, marmiyun asalnya adalah marmuyun, ala wasni maf'ulun. Prosesnya ubdilatil wawu ya'an lisma'ihima fi kalimatin wahidatin. Wawu diganti menjadi ya karena wawu ya tersebut berkumpul dalam satu kalimat, wasabaqat ihdahuma bisukun, dan salah satunya didahului dengan sukun, fasara marmuyun. Kemudian lafadz marmuyun menjadi marmuyun. Jadi ada wawu atau ya berkumpul dalam satu kalimat, kemudian huruf yang awal ini disukun ya, maka wawu ini harus diganti menjadi ya, menjadi marmuyun. Setelah menjadi marmuyun, huruf yang pertama atau ya yang pertama diidghamkan kepada huruf yang kedua karena memang satu jenis. Fasoro marmuyun, menjadi marmuyun. Summa kusirat al mimu litaslimil ya'i. Kemudian
marmuyun ini memnya, harokat memnya ini di kasroh karena untuk menyelamatkan ya. Karena jikalau tidak dibaca kasroh maka nanti ya-nya akan diganti menjadi wawu lagi. Karena munasabahnya wawu itu dengan doma, sehingga mem, harokat mem yang berupa doma ini perlu kita kasroh agar ya-nya selamat, tidak diganti dengan wawu, sehingga menjadi marmiyun. Ini juga bisa kita contohkan lagi seperti saro, saro yasri, siro yatan, wa masron fahuwa sarin, wadaka masriyun ya. Masriyun, ini prosesnya juga sama. Inilah kaidah yang keempat, yakni ketika ada wawu atau ya berkumpul dalam satu kalimat dan kemudian salah satunya didahului dengan sukun, maka wawu tersebut harus diganti menjadi ya, dan ya pertama diidghamkan pada ya yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.